Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 eh, akan mempresentasikan modul yang kami susun untuk tugas akhir atau proyek mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, yaitu chapter 2 mengenai stock investment, investor accounting, and reporting. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Fahru Rozi, dengan NIM 058, kemudian Nafisa Nur Amalina dengan NIM 067, dan Naomi Marianti Sihombing dengan NIM 166. Nah, pada presentasi kali ini kami akan membahas tingkat pengaruh berdasarkan kepemilikan saham, kemudian ada juga membahas penyesuaian akuntansi atas tingkat pengaruh investor, kemudian faktor non kepemilikan yang mempengaruhi pengaruh investor, kemudian penerapan metode nilai wajar atau biaya, dan metode ekuitas. Selanjutnya, kami juga akan membahas penerapan metode ekuitas lanjutan, yang mana di sini nantinya akan ada membahas contoh soal terkait metode ekuitas. Kemudian yang terakhir ada uji penurunan nilai goodwill. Selanjutnya, untuk yang pertama, tingkat pengaruh berdasarkan kepemilikan saham dan metode akuntansi yang digunakan. Nah, dalam akuntansi keuangan lanjutan, pemilihan metode akuntansi atas investasi saham pada entitas lain sangat dipengaruhi oleh tingkat kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor. Tingkat kepemilikan ini menjadi indikator atas sejauh mana investor dapat mempengaruhi atau mengendalikan kebijakan keuangan dan operasional entitas investasi. Penentuan metode akuntansi yang tepat penting untuk mencerminkan hubungan ekonomi yang sebenarnya antara investor dan investasi. Pada buku BIMS, edisi ke-13 Advanced Accounting, mengklasifikasikan tingkat pengaruh ini menjadi 3 kategori utama berdasarkan persentase kepemilikan saham dengan hak suara atau voting stock. Setiap kategori pengaruh ini berkorelasi langsung dengan metode pencatatan investasi yang berbeda. Yang pertama, untuk kepemilikan kurang dari 20%, umumnya diasumsikan tidak memberikan pengaruh signifikan kepada investor terhadap kebijakan operasional dan keuangan investasi. Dalam hal ini, investor hanya dipandang sebagai pemilik pasif tanpa hak untuk ikut dalam pengambilan keputusan strategis. Nah, untuk metode akuntansi yang digunakan yaitu fair value method, juga dikenal sebagai cost method jika nilai wajarnya tidak tersedia. Untuk kepemilikan di bawah 20% ini, investasi dicatat sebesar biaya perolehan awal dan disesuaikan dengan perubahan nilai wajar pada akhir periode. Dividen yang diterima diakui sebagai pendapatan investasi. Kemudian untuk kepemilikan 20% hingga 50%, investor diasumsikan memiliki pengaruh signifikan atas investasi. Pengaruh signifikan dapat dibuktikan melalui keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, kepemilikan kursi di dewan direksi, atau penyediaan kebijakan-kebijakan operasional utama. Nah, metode akuntansi yang digunakan yaitu equity method. Untuk pencatatannya, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan, selanjutnya nilai investasi disesuaikan sesuai dengan bagian laba atau rugi versi investasi. Dividen yang diterima mengurangi nilai tercatat investasi. Kemudian untuk kepemilikan di atas 50%, ini diasumsikan investor mengendalikan investasi secara penuh. Artinya, investor memiliki kemampuan untuk menentukan arah kebijakan dan operasi perusahaan. Untuk metode akuntansi yang digunakan yaitu consolidated method atau laporan keuangan konsolidasi. Nah, pada tingkat kepemilikan ini, investor dan investasi dianggap sebagai satu entitas ekonomi. Seluruh aset, liabilitas, pendapatan, dan beban perusahaan anak digabungkan
dengan perusahaan induk dalam laporan keuangan konsolidasi. Kepentingan pengendali juga diakui. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait penyesuaian akuntansi atas pengaruh ekonomi investor. Jadi di slide ini saya menampilkan sebuah tabel yang menyajikan hubungan antara besar kepemilikan saham, tingkat pengaruh yang dimiliki investor, serta metode akuntansi yang digunakan termasuk acuan PSAK-nya. Tabel ini di sini menunjukkan bahwa jika investor memiliki saham sebesar 20% atau kurang dari 20%, maka diasumsikan tidak memiliki pengaruh signifikan dan metode akuntansi yang digunakan adalah nilai wajar atau cost. Jika kepemilikannya berada di antara 20% hingga 50%, maka investor dianggap memiliki pengaruh signifikan dan menggunakan metode ekuitas. Dan apabila kepemilikannya melebihi 50%, maka investor dianggap memiliki kendali sehingga laporan keuangannya harus dikonsolidasi sesuai dengan PSAK 65. Seperti itu. Karena penyesuaian ini penting dalam metode akuntansi harus sejalan dengan hak dan pengaruh ekonomi yang dimiliki investor. Jumlah sahamnya hanyalah indikator awal dan pengaruh aktual yang bisa saja lebih besar atau lebih kecil tergantung partisipasi dalam keputusan strategi dan operasional perusahaan tersebut. Metode akuntansi yang digunakan ditentukan berdasarkan substansi hubungan ekonomi, bukan sekedar presentasi saham. Jadi, jika investor tidak memiliki pengaruh, berarti akuntansi hanya mencatat investasi awal dan pendapatan dari dividen tersebut. Nah, jika investor mempunyai pengaruh signifikan, maksudnya pengaruh signifikan ini di sini artinya investor tidak hanya menanam saham untuk mendapatkan dividen, tetapi memiliki posisi atau peran dalam arah kebijakan perusahaan dalam investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jika investor memiliki pengaruh signifikan ini, akuntansi mencatat bagian laba ruginya dan menyesuaikan nilai investasi setiap periodenya. Dan jika investor mengendalikan investasi, maka semua laporan keuangan digabungkan secara penuh melalui konsolidasi. Jadi ini di sini dibilang kalau misal tidak punya pengaruh itu maksudnya di bawah 20%. Kalau misalnya punya pengaruh signifikan itu di antara 20% hingga 50%, dan jika punya pengendalian itu adalah di atas 50% sahamnya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa metode ekuitas ini adalah metode pencatatan di mana perusahaan investor mengakui bagiannya dalam hasil usaha dari perusahaan investasi. Dan metode ini mencerminkan hubungan yang lebih erat secara ekonomi, karena kalau kita lihat itu metode ekuitas itu berbeda dengan metode cost yang lebih pasif, karena ketika digunakan metode ini memungkinkan investor untuk mencatat pendapatan bukan dari dividen yang diterima, tapi dari bagian laba bersih investasi, sehingga lebih mencerminkan kinerja nyata dan nilai ekonomis dari hubungan antar keduanya sih. Seperti itu. Baik, selanjutnya materi 2.3 yang akan saya bahas yaitu identifikasi faktor-faktor di luar kepemilikan saham yang mempengaruhi kemampuan seorang investor untuk mempengaruhi atau mengendalikan perusahaan yang diinvestasikan. Sebelumnya, penting kita pahami bahwa pengaruh investor tidak hanya ditentukan oleh persentase kepemilikan saham, meskipun umumnya menjadi ukuran utama. Namun, ada banyak faktor lain yang secara signifikan mempengaruhi kapasitas kontrol investor. Baik, langsung saja. Yang pertama, terdapat struktur kepemilikan kompleks. Pengaruh terhadap pengendalian perusahaan tidak selalu ditentukan oleh kepemilikan saham langsung dalam jumlah mayoritas. Banyak perusahaan melakukan struktur kepemilikan yang rumit, seperti kepemilikan berlapis atau multi-level ownership dan kepemilikan silang atau cross-holding. Dalam pola seperti ini, seorang investor dapat mengendalikan perusahaan secara tidak langsung melalui entitas anak atau afiliasi, meskipun kepemilikan saham langsungnya di bawah 50%. Struktur tersebut memberikan kesempatan bagi investor untuk menikmati manfaat pribadi dari kendali, yakni keuntungan yang muncul dari kekuasaan pengendalian yang tidak sebanding dengan besarnya saham yang dimiliki secara langsung.
Dengan demikian, pengaruh seorang investor bisa jauh lebih besar dibandingkan yang tercermin dalam data kepemilikan formal. Selanjutnya yang kedua, konsentrasi kepemilikan dan hak kontrol. Dominasi kepemilikan saham oleh investor besar atau institusi memungkinkan pengawasan kontrol yang lebih kuat terhadap manajemen perusahaan. Pemegang saham dengan porsi besar memiliki kekuatan suara yang jauh lebih besar dalam menentukan arah strategis perusahaan. Mereka juga biasanya lebih terlibat dalam mengawasi kinerja manajemen guna memastikan keputusan yang dibuat berpihak pada kepentingan pemegang saham. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi seperti ini juga dapat menciptakan tekanan positif bagi manajemen sehingga berpotensi meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan. Lalu yang ketiga, hak kontrol terpisah dari hak aliran kas. Dalam beberapa model kepemilikan, wewenang pengendalian atau control rights tidak selalu sejalan dengan hak atas pembagian keuntungan atau cash flow rights. Sebagai contoh, melalui skema kepemilikan berlapis, pihak pengendali bisa memperoleh dominasi pengawasan yang melebihi porsi kepemilikan saham aktualnya. Kondisi ini memungkinkan pengendali untuk mengarahkan kebijakan perusahaan sesuai kepentingan pribadinya, bahkan berpotensi merugikan hak pemegang saham kecil. Dengan demikian, tingkat pengaruh seorang investor juga sangat ditentukan oleh mekanisme pengaturan dan pelaksanaan hak kontrol dalam struktur kepemilikan tersebut. Baik, selanjutnya, yang keempat yaitu peran investor institusional dan manajerial. Investor institusional dan pemegang saham manajerial memainkan peran krusial dalam pengawasan perusahaan berkat akses informasi yang lebih lengkap dan komitmen jangka panjang mereka. Mereka bertindak sebagai mekanisme pengawasan atau monitoring mechanism yang mampu mengarahkan kebijakan manajemen agar selaras dengan kepentingan para pemegang saham. Kehadiran investor institusional ini juga dapat memperkuat posisi tawar investor lainnya dalam proses pengambilan keputusan korporasi. Lalu yang kelima atau yang terakhir, terdapat faktor eksternal yaitu kondisi ekonomi, regulasi, dan iklim bisnis. Faktor eksternal juga turut menentukan tingkat kendali investor atas perusahaan, meliputi perubahan drastis dalam lingkungan bisnis, kebijakan pemerintah, regulasi yang membatasi, munculnya pesaing baru, serta gejolak sosial politik. Sebagai contoh, pembatasan kepemilikan saham oleh investor asing atau reformasi kebijakan perpajakan dapat secara signifikan mengubah daya ungkit investor. Lebih jauh lagi, fluktuasi sentimen pasar dan pola arus modal internasional juga berperan penting dalam mempengaruhi tingkat kontrol yang dapat dijadikan investor terhadap korporasi. Oleh karena itu, tingkat pengaruh investor dalam mengarahkan kebijakan korporasi tidak semata-mata ditentukan oleh besaran kepemilikan saham langsung, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai aspek kunci yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu terdapat kompleksitas struktur kepemilikan, tingkat konsentrasi saham, mekanisme hak kontrol, peran strategis investor institusional, serta dinamika eksternal seperti perkembangan regulasi dan kondisi makroekonomi. Bahas metode nilai wajar atau biaya dan metode ekuitas dalam akuntansi untuk investasi saham. Yang pertama, metode nilai wajar atau biaya digunakan ketika perusahaan investor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan investi. Biasanya jika kepemilikan saham kurang dari 20%. Metode ini sesuai dengan FASB Statement nomor 115 yang mengatur perlakuan akuntansi atas investasi dalam instrumen ekuitas. Nah, karakteristik utama dari metode nilai wajar atau biaya ini yaitu investasi dicatat pada biaya perolehan atau cost saat diakuisisi. Kemudian dividen yang diterima diakui sebagai pendapatan dividen. Kemudian tidak ada pengakuan atas bagian laba atau rugi dari investasi. Nah, jika tersedia nilai pasar, maka investasi dapat disesuaikan ke nilai wajar atau fair value di akhir periode. Terakhir, jika dividen yang diterima melebihi bagian laba yang diperoleh sejak akuisisi, kelebihannya dianggap sebagai pengembalian modal atau liquidating dividend. Kemudian, untuk metode ekuitas atau equity method digunakan ketika perusahaan investor memiliki pengaruh
signifikan terhadap perusahaan investi. Biasanya jika kepemilikan saham berada dalam kisaran 20% hingga 50%. Nah, adapun karakteristik utama dari metode ekuitas ini yaitu uh, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan. Kemudian investor mengakui pendapatan investi secara proporsional terhadap kepemilikan. Dan kemudian dividen yang diterima tidak dicatat sebagai pendapatan, tetapi justru mengurangi nilai investasi. Metode ini sering disebut sebagai one-line consolidation karena hanya satu akun yang mencerminkan seluruh efek investasi dalam laporan keuangan. Nah, kemudian ada penerapan metode nilai wajar pada kasus PAP dan SUN. Pertama, jurnal pada akuisisi saham. Pada tanggal akuisisi, POP membeli 2.000 saham SUN seharga $50.000 dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap SUN. Maka jurnal yang dicatat oleh POP adalah investasi in SUN pada cash sebesar 50.000, yang mana investment in SUN ini menambah aset. Kemudian pada saat menerima dividen, POP menerima $2.000 dividen dari SUN, maka jurnal yang dicatat adalah cash pada dividen income sebesar 2.000. Kemudian, jika dividen melebihi bagian laba, seperti misalnya jika PAP menentukan bahwa dividen yang diterima melebihi porsi laba investi sebesar 500, maka jurnal yang dicatat adalah dividen income sebesar 500 pada investment income sebesar 500. Kemudian, untuk penyesuaian nilai wajar, jika nilai pasar investasi naik menjadi 60.000 dan saldo akun investasi adalah 49.500, maka jurnal yang dicatat adalah allowance to adjust AFS securities. AFS ini yaitu available for sale. Jurnal yang dicatat itu allowance to adjust allowance maaf allowance to adjust available for sale securities pada unrealized gain on available for sale securities sebesar 10.500. Penyesuaian ini dilakukan bila saham diklasifikasikan sebagai available for sale atau AFS. Jika diklasifikasikan sebagai fair value through profit or loss atau FVTPL, maka keuntungan tersebut masuk ke laporan laba rugi. Kemudian untuk yang metode ekuitas, untuk akuisisi saham, pada saat akuisisi, POP membeli 2.000 saham SUN seharga $50.000. Diasumsikan kepemilikannya 20%, yaitu ada pengaruh signifikan. Nah, jurnal yang dicatat yaitu investment in SUN pada cash sebesar 50.000. Kemudian pada saat menerima dividen, yaitu POP menerima 2.000 dividen dari SUN, jurnal yang dicatat sama cash 2.000 pada investment in SUN 2.000. Nah, kemudian untuk pengakuan bagian laba, di sini POP menentukan bahwa bagian laba bersih dari SUN yang menjadi haknya selama tahun berjalan adalah $2.500. Maka jurnal yang dicatat adalah investment in SUN pada income from SUN sebesar 2.500. Nah, terakhir ada rekapitulasi saldo akhir investasi pada SUN, yaitu saldo awal POP sebelumnya pada awal tahun sebesar 50.000, yang mana mencerminkan uh, investasi pada SUN, kemudian dikurangi dividen yang diterima sebesar 2.000, kemudian ditambahkan dengan bagian laba bersih sebesar 2.500, sehingga saldo akhir investasi POP pada SUN adalah sebesar $50.500.
Lalu penerapan metode ekuitas. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa kapan sih metode ekuitas ini diterapkan? Metode ekuitas ini kan diterapkan biasanya ketika perusahaan investor memiliki antara 20% hingga 50% saham biasa yang beredar dari perusahaan investi. Namun, indikator utamanya bukan hanya persentase kepemilikannya, melainkan apakah terdapat pengaruh signifikan atau tidak. Nah, perlu dicatat bahwa angka 20% hingga 50% itu hanyalah indikasi awal. Jadi bukan aturan yang mutlak. Dan bisa saja nih, investor yang memiliki kurang dari 20% sahamnya, tapi tetap dianggap memiliki pengaruh signifikan atau sebaliknya. Nah, pengaruh signifikan ini dapat ditunjukkan dari beberapa indikator seperti adanya kursi di dewan direksi, partisipasi dalam pengambilan keputusan yang strategis, atau keterlibatan dalam penyusunan anggaran perusahaan atau transaksi material antara investor dan investi. Jadi, meskipun sahamnya ini nih hanya 18% misalnya ya, tapi jika investor secara aktif terlibat dalam manajemen atau memiliki hak suara yang besar, maka metode ekuitas ini tetap harus digunakan. Inilah yang dimaksud dengan pendekatan substance over form, atau substansi hubungan lebih penting dari sekedar bentuk formal persentase saham gitu. Dan dalam metode ini bisa dilihat di slide ini, bagian laba rugi investi diakui sebagai pendapatan investor. Dividen dianggap sebagai pengembalian modal atau mengurangi nilai investi. Dan nilai investasi mencerminkan bagian atas nilai bersih, atas aset nilai bersih investi, seperti itu. Oke, selanjutnya itu penyesuaian dalam metode ekuitas. Jadi dalam metode ekuitas ini, akun investasi mencerminkan bagian atas aset bersih perusahaan investi yang dimiliki oleh investor. Jadi pendapatan dari investasi diakui sebagai bagian dari laba bersih yang dihasilkan oleh investi, bukan dividen yang diterima. Dan perlu digarisbawahi sini bahwa dividen justru mengurangi saldo investasi. Dan di sini juga ada dua hal penting. Yang pertama itu pengakuan pendapatan berdasarkan laba bersih investi bukan sebagai dividen. Lalu yang kedua, dividen bukan ditambahkan ke pendapatan. Dividen bukan ditambahkan ke pendapatan, melainkan mengurangi nilai investasi. Ini kebalikan dari metode cost ya. Dan dengan metode ekuitas ini tuh laporan keuangan investor itu menjadi lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi dari investi. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya investi mencetak laba, akun dari investasi itu naik dan investor mencatat itu sebagai pendapatan. Tapi saat investi membagikan dividen, itu dianggap oleh investor sudah menerima pengembalian modal karena laba sudah diperhitungkan sebelumnya. Inilah cara untuk menghindari pengakuan pendapatan ganda. Dan pendekatan ini juga menunjukkan bahwa hubungan investor dan investi itu bersifat berkelanjutan dan dinamis. Jadi saling berhubungan seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada contoh kasus di mana investasi PAM di Sun Company. Jadi pada kasus ini ada PAM mengakuisisi 30% saham di Sun Company dengan harga beli sahamnya itu $5 juta. Dan nilai buku aset bersih dari Sun itu adalah $12 juta dan nilai wajarnya itu $16 juta. Bagian PAM atas nilai buku itu ada 3.600.000 dan atas nilai wajarnya itu 4.600.000. Nah, berarti kan PAM membeli saham seharga $5 juta. Padahal nilai buku bagian yang dimiliki itu hanya 3.600.000. Artinya kan ada selisih atau exchange of cost over book value dong di sini sebesar $1.400.000. Dapat dari mana itu 4.800.000 dikurangi sama 3 juta
600 selisihnya. Nah, selisih ini kalau dilihat itu tidak serta-merta diakui sebagai goodwill. Jadi harus dianalisis dulu apakah selisih ini berasal dari aset yang undervalue. Maksudnya gimana? Misalnya nih kayak ada peralatan yang nilai bukunya itu 1 juta dolar. Tapi nilai wajarnya ternyata 2 juta dolar. Nah, jika seperti ini atau jika iya, maka selisih tersebut itu harus dialokasikan ke aset itu dan akan diamortisasi dulu. Diamortisasi sesuai dengan umur manfaat dari aset tersebut. Nah, goodwill hanya diakui jika setelah semua alokasi selisih ke aset dan liabilitas masih ada sisanya. Nah, goodwill ini nantinya tidak diamortisasi teman-teman, tetapi harus diuji dulu penurunan nilainya atau impairment sesuai dengan setiap periodenya, seperti itu. Nah, alokasi, selisih, dan amortisasi. Tadi selisih yang tadi 1.400.000 dolar itu dialokasikan ke aset dan liabilitas seperti persediaan, aset lancar lainnya, peralatan, utang, dan goodwill seperti yang ada di tabel. Sebagaimana dari nilai ini akan diamortisasikan kecuali untuk goodwill ya yang tidak mengalami amortisasi. Nah, alokasi inilah yang mencerminkan pendekatan akuntansi yang lebih akurat dan merefleksikan nilai sebenarnya dari aset dan liability yang perlu diperoleh oleh investasi. Nah, misalnya kayak selisih dari persediaan itu 300 dolar ya, diamortisasikan penuh di tahun pertama karena biasanya habis terjual di dalam jangka pendek. Nah, kalau misalnya jangka panjang kayak peralatan sebesar 900 dolar yang akan diamortisasikan selama masa manfaatnya seperti 20 tahun ataupun 8 tahun. Nah, utang seperti notes payable juga biasanya mengurangi selisih jika nilai wajarnya lebih kecil dari nilai yang tercatat. Semua ini akan mempengaruhi jumlah laba bersih dari investasi yang diakui oleh investor setiap tahunnya. Investasi yang diakui oleh investor setiap tahunnya, seperti itu. Nah, apa saja sih jurnal-jurnal yang dicatat pada saat akuisisi PAM? Jadi ada 3 jenis transaksi yang dicatat teman-teman. Yang pertama itu ada akuisisi awal saham, lalu yang kedua itu penerimaan dividen, yang ketiga itu pengakuan pendapatan atas laba bersih investasi. Setiap transaksi ini yang mempengaruhi akun investasi dan laporan laba rugi teman-teman. Jadi mempengaruhi investasi dan laporan laba rugi. Nah, gimana jurnalnya? Jadi pada saat PAM mengakui saham SAN, itu ada investment in SAN pada cash, pada common stock, pada additional paid in capital. Senilai berapa? Senilai 5 juta, senilai 2 juta, 2 juta, dan 1 juta. Nah, kalau yang kedua itu dividen yang diterima. Itu jurnalnya itu cash senilai 300 dolar pada investment in SAN senilai 300 dolar juga. Seperti itu. Nah, jurnal ketiga itu adalah pendapatan bersih investasi. Jurnalnya itu adalah investment in SAN pada income from SAN senilai 603 dolar. Nah, ketiga jurnal ini mencerminkan siklus utama dalam akuntansi metode ekuitas teman-teman, dan harus dibuat secara tepat agar laporannya itu menggambarkan posisi yang akurat. Dalam akuisisi awal ini, kita mencatat nilai investasi sesuai dengan biaya perolehannya. Saat menerima dividen, kita mencatat bukan sebagai pendapatannya, tetapi sebagai pengurang atas nilai investasinya. Dan saat investi mencatat laba, kita ambil bagian kita dan catat sebagai pendapatan investasi. Hal ini menunjukkan prinsip matching beban dan pendapatan dicocokkan dengan periode yang sesuai. Selanjutnya itu adalah jurnal akhir akuisisi PAM, di mana saldo akhir dalam akun investasi dihitung bisa dengan rumus nilai awal NA, nilai awal dikurangi sama
dividen ditambah sama pendapatan bersih. Seperti itu. Nah, di sini kan PAM mencatat investasinya sebesar 5 juta dolar ya. Lalu ia menerima dividen sebesar 300 dolar. Dan mencatat bagian laba bersih setelah diamortisasi ya teman-teman sebesar 603 dolar. Nah, maka saldo akhirnya itu tinggal nilai awal dikurangi sama dividen ditambah sama pendapatan, menghasilkan saldo akhir 5.303.000 dolar. Nah, 503.000 dolar inilah yang mencerminkan bagaimana nilai investasi berkembang sesuai dengan performa keuangan dari investi dan keputusan manajemen atas pembagian dividennya, teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi 2.6 mengenai pengujian goodwill untuk penurunan nilai. Perlu kita pahami bahwa goodwill dan aset tak berwujud diperlakukan berbeda tergantung umur manfaatnya. Jika memiliki umur manfaat terbatas, aset tak berwujud akan diamortisasi sesuai jangka waktu tersebut. Namun, jika umur manfaatnya tidak terbatas seperti pada goodwill, maka aset tersebut tidak diamortisasi, melainkan dilakukan uji penurunan nilai setiap tahunnya. Tujuan dari uji penurunan nilai adalah memastikan bahwa nilai tercatat aset tidak melebihi nilai wajarnya. Jika nilai wajar ternyata lebih rendah, maka selisihnya harus diakui sebagai kerugian. Ini penting agar nilai dalam laporan keuangan tidak terlalu tinggi dan tetap realistis. Dalam JEP, pengujian goodwill dilakukan melalui 2 tahap. Untuk memastikan apakah nilai goodwill dalam laporan keuangan memang layak atau sudah terlalu tinggi. Tahap pertama, perusahaan membandingkan nilai buku dengan nilai wajar yang disebut sebagai unit laporan. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai buku, artinya tidak ada penurunan nilai goodwill, maka tidak perlu lanjut ke tahap kedua. Namun, jika nilai wajar lebih rendah, maka masuk ke tahap kedua, yaitu menghitung dan mengakui kerugian penurunan nilai goodwill. Dalam tahap ini, perusahaan harus menentukan berapa nilai wajar tersirat dari goodwill. Jika ternyata nilai buku goodwill lebih besar dari nilai wajarnya, maka selisihnya akan diakui sebagai kerugian. Di sini saya memiliki contoh soal untuk pengujian goodwill untuk penurunan nilai atau impairment. PT Harmoni mengakuisisi PT Lestari seharga 20 juta dolar. Nilai wajar aset bersih saat akuisisi adalah 15 juta dolar, sehingga goodwill sebesar 5 juta dolar dicatat. Setelah 1 tahun, nilai buku unit pelaporan termasuk goodwill adalah 14 juta dolar, dan nilai wajar unit pelaporan sebesar 12 juta dolar. Kemudian nilai wajar aset bersih selain goodwill 10 juta dolar. Baik, kita akan memasukkan contoh soal berikut ke dalam langkah-langkah yang tadi kita sudah bahas sebelumnya. Yang pertama, membandingkan nilai buku dengan nilai wajar. Nilai buku di sini sebesar nilai buku unit pelaporan termasuk goodwill adalah 14 juta dolar dan nilai wajar unit pelaporannya sebesar 12 juta dolar. Maka sudah dapat dipastikan bahwa nilai buku lebih besar dari nilai wajar sebesar 2 juta dolar. Sehingga kita akan lanjut ke tahap kedua, yaitu menghitung dan mengakui kerugian penurunan nilai atau impairment. Di sini kita akan menghitung yang pertama, nilai wajar tersirat goodwill. Untuk menghitungnya, nilai wajar unit pelaporan dikurang nilai wajar aset bersih selain goodwill, yaitu 12 juta dolar dikurang 10 juta dolar sama dengan 2 juta dolar. Kemudian, kita akan menghitung berapa kerugian penurunan nilainya, yaitu selisih dari goodwill tercatat dengan goodwill wajar, yaitu 5 juta dolar dikurang 2 juta dolar sama dengan 3 juta dolar. Dan ini jurnal ketika mengakui kerugian penurunan nilai, yaitu kerugian penurunan nilai goodwill di debit sebesar 3 juta dolar terhadap goodwill di kredit sebesar 3 juta dolar. Sejak tahun 2011, FASB memberikan alternatif jika perusahaan dapat menunjukkan secara kualitatif bahwa kemungkinan besar nilai wajar unit bisnis lebih tinggi dari nilai bukunya,
maka mereka boleh melewati tahap pertama dan tidak lanjut ke tahap kedua. Baik, selanjutnya, menurut JEP, uji penurunan nilai harus dilakukan lebih sering apabila terjadi indikasi atau peristiwa tertentu yang menunjukkan kemungkinan penurunan nilai goodwill. Di antaranya, yang pertama, terjadi perubahan signifikan yang merugikan dalam faktor hukum atau iklim bisnis perusahaan. Jika terjadi perubahan besar dalam lingkungan hukum atau industri tempat perusahaan beroperasi, seperti undang-undang baru, sanksi pemerintah, atau penurunan tajam dalam permintaan industri. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap arus kas masa depan perusahaan, sehingga memicu perlunya pengujian goodwill. Kemudian yang kedua, adanya tindakan regulasi yang merugikan atau penilaian negatif terhadap perusahaan. Contohnya adalah keputusan otoritas pengawas yang mencabut izin usaha, hasil audit pemerintah yang merugikan, atau opini going concern dari auditor. Hal-hal ini menimbulkan ketidakpastian tinggi atas kelangsungan usaha dan menjadi sinyal kuat perlunya uji impairment. Yang ketiga, munculnya persaingan baru yang tidak terduga yang dapat mempengaruhi prospek perusahaan. Persaingan dari perusahaan baru atau teknologi disruptif yang mengancam posisi pasar atau margin keuntungan unit pelaporan dapat mengurangi nilai ekonomi dari goodwill. Misalnya kehadiran pesaing dengan model bisnis yang lebih efisien atau biaya yang jauh lebih rendah. Yang keempat, kehilangan personal kunci yang berperan penting dalam operasional perusahaan. Personal kunci di sini bisa seperti pimpinan utama, pendiri, atau tenaga ahli yang sangat berpengaruh terhadap operasional dan reputasi bisnis. Jika perusahaan kehilangan orang-orang di atas tadi, maka proyeksi kinerja masa depan bisa berdampak serius. Ini menjadi alasan sah untuk menguji kembali nilai goodwill. Kemudian yang kelima, rencana penjualan atau penghentian operasi unit pelaporan. Jika manajemen memiliki rencana yang lebih mungkin terjadi daripada tidak untuk menjual unit pelaporan atau bagian signifikan darinya, maka goodwill yang terkait unit tersebut harus segera diuji karena keberlanjutan arus kasnya tidak lagi dapat dipastikan. Kemudian yang keenam, dilakukannya uji kelayakan pemilihan atau recoverability test atas aset signifikan dalam unit pelaporan. Jika perusahaan telah melakukan recoverability test untuk kelompok aset dalam unit pelaporan, misalnya aset tetap atau aset tak berwujud, dan hasilnya menunjukkan nilai buku melebihi nilai yang dapat dipulihkan, maka hal ini juga menjadi indikator bahwa goodwill terkait unit tersebut harus diuji lebih lanjut. Kemudian yang ketujuh dan juga yang terakhir, yaitu pengakuan kerugian penurunan nilai pada anak perusahaan. Jika goodwill yang diakui berada dalam laporan konsolidasi dan anak perusahaan mengalami kerugian penurunan nilai atas asetnya, maka ini menjadi petunjuk bahwa goodwill induk mungkin juga perlu diuji. JEP tidak hanya menetapkan uji goodwill tahunan sebagai prosedur standar, tapi juga menekankan pentingnya pengujian responsif terhadap perubahan kondisi bisnis. Adanya indikator-indikator resiko tersebut menunjukkan bahwa goodwill sangat rentan terhadap dinamika ekonomi, regulasi, dan operasional. Uji penurunan nilai lebih dari penting agar laporan keuangan tetap andal dan mencerminkan nilai aset yang wajar. Baik, di sini ada goodwill dalam investasi metode ekuitas. Goodwill juga bisa timbul dalam investasi dengan metode ekuitas, yaitu ketika investor memiliki pengaruh signifikan, biasanya dengan kepemilikan 20 hingga 50%. Namun, goodwill dalam metode ekuitas tidak dicatat secara terpisah, melainkan melekat dalam nilai investasi. Jadi tidak dilakukan uji penurunan nilai khusus terhadap goodwill. Sebaliknya, uji dilakukan terhadap nilai investasi secara keseluruhan. Jika nilai wajar investasi lebih rendah dari nilai tercatatnya atau nilai bukunya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian yang mewakili seluruh penurunan nilai termasuk goodwill. Kerugian ini bersifat non-reversible dan biasanya diuji ketika ada indikasi permanen seperti kerugian berkelanjutan, penurunan signifikan nilai pasar, atau perubahan ekonomi atau hukum yang merugikan. Bagi kesimpulannya,
Uji penurunan nilai atau impairment terhadap goodwill sangat penting agar nilai yang tercatat dalam laporan keuangan tetap mencerminkan kondisi aktual, baik dalam akuisisi maupun dalam metode ekuitas. Pengujian ini membantu mencegah overstate aset dan memperkuat transparansi serta keandalan laporan keuangan perusahaan. Nah, kita akan menentukan kita akan membahas studi kasus untuk chapter 2 ini. Pada soal berikut, Top Corporation membayar sebesar $1.680.000 untuk 30% kepemilikan saham Sun Corporation yang beredar dengan hak suara pada tanggal 1 Januari 2016. Nilai buku dan nilai wajar aset dan kewajiban Sun pada tanggal 1 Januari beserta data amortisasi adalah sebagai berikut. Kemudian ada informasi tambahan, yaitu Sun Corporation melaporkan laba bersih sebesar $1.200.000 untuk tahun 2016 dan membayar dividen sebesar $600.000. Nah, yang diminta adalah yang pertama, siapkan schedule untuk mengalokasikan nilai wajar investasi atau perbedaan nilai buku yang berkaitan dengan investasi PAP di Sun. Kemudian, hitung pendapatan PAP di Sun kemudian hitung pendapatan PAP dari Sun untuk tahun 2016. Dan yang terakhir, tentukan saldo akun investasi PAP di Sun pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, kita ke langkah yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentukan jumlah ekses atau selisih nilai wajar dengan nilai buku. Nah, pada soal tadi disebutkan bahwa cash yang dikeluarkan oleh PAP untuk mengakuisisi Sun sebesar $1.680.000, yang mana ini merupakan jumlah yang dikeluarkan oleh PAP untuk mengakuisisi Sun dengan proporsi kepemilikan 30%. Nah, untuk book value of interest acquired, yaitu book value dari Sun, itu didapat dari nilai ekuitas yang dimiliki oleh Sun atau net asset. Yang mana pada soal tadi, nilai buku yang dimiliki oleh Sun, nilai buku Sun, yaitu sebesar 3.000 dan 900. Nama 3.000 ini capital stock, dan 900 ini retained earnings. Nah, sehingga nilai buku Sun adalah 3.900. Namun, yang diakuisisi oleh PAP hanyalah 30%-nya. Sehingga $3.900.000 ini dikalikan dengan 30%, sehingga nilai bukunya $1.170.000. Jumlah ini merupakan harga yang harus dikeluarkan oleh PAP untuk mengakuisisi Sun. Namun di soal tadi disebutkan bahwa PAP mengeluarkan cash sebesar $1.680.000, yang mana terdapat kelebihan antara book value dan jumlah yang dibayarkan oleh PAP. Nah, total excess ini nantinya akan dialokasikan ke 3 bagian. Yang pertama ada identifiable net asset, kemudian ada goodwill, dan yang terakhir itu ada paten. Namun pada contoh soal ini, excess akan dialokasikan ke identifiable net asset dan goodwill. Nah, excess yang didapatkan dari selisihnya yaitu sebesar $510.000. Selanjutnya kami akan membuat schedule alokasi excess. Yang pertama, excess tersebut kita alokasikan
ke identifiable net asset terlebih dahulu. Nah, di identifiable net asset ini kita identifikasi terlebih dahulu uh, aset-aset yang aset dan liabilitas yang mana memiliki perbedaan antara fair value dan book value. Nah, dari data yang disediakan pada soal tadi, didapatkan bahwa uh, inventorisnya under value sebesar 200.000, kemudian tanah juga under value sebesar 800.000, kemudian building atau bangunan under value juga sebesar 500.000 yang kemungkinan disebabkan oleh perbedaan metode penyusutan pada antara metode yang digunakan perusahaan dengan metode yang digunakan untuk menentukan nilai pasar. Kemudian ada equipment over value sebesar 700.000, dan yang terakhir bonds payable. Nah, selisih dari fair value dan book value ini dikalikan dengan 30%. Untuk inventories, selisihnya 200.000 dikalikan dengan 30% yaitu sebesar 60.000. Untuk tanah itu 800.000 dikalikan dengan 30% yaitu 240.000. Untuk building selisih 500.000 dikalikan dengan 30% sehingga didapat hasil 150.000. Dan equipment ini selisih 700.000 yang merupakan overvalue. Overvalue ini akan mengurangi excess besar 210.000 yang dikalikan dengan 30% tadi. Kemudian bonds payable selisihnya dikalikan dengan 30% sehingga didapat minus 30.000. Sehingga excess yang dialokasikan ke identifiable net asset yaitu sebesar 210.000. Dan sisanya sebesar 300.000 dialokasikan ke goodwill. Nah, selanjutnya, untuk menghitung income from Sun Corporation atau pendapatan PAP dari Sun untuk tahun 2016. Nah, ini merupakan jatah income-nya PAP atas Sun yang masih menghasilkan income. Artinya, Sun tetap berjalan atau masih beroperasi. Ada pembukuan atau pelaporan keuangan yang terpisah gitu antara Sun. Nah, pada soal tadi, Sun melaporkan bahwa pada tahun 2016 dia mendapatkan laba bersih sebesar $1.200.000. Nah, $1.200.000 itu dikalikan dengan 30%, yang mana ini merupakan kepemilikan PAP atas Sun, jadi sebesar 360.000, kemudian dikurangi dengan amortisasi excess, inventory, buildings, equipment, dan bonds payable. Misalnya inventories. Untuk inventories ini jumlahnya tetap 60.000, mana tidak dikalikan dengan 30% amortisasinya. Yang mana amortisasinya dianggap 100% langsung, karena di soal dikatakan inventorisnya sudah sold atau terjual selama 2016 atau pada saat 2016. Sehingga sudah tidak ada lagi. Maka amortisasi ekses untuk inventoris itu merupakan jumlah keseluruhannya atau 100%. Nah, kemudian nilai under value dari land tidak dimasukkan ke dalam pengurang income from Sun karena jatah itu tidak didepresiasi. Karena tanah tidak didepresiasi.
Kemudian untuk building, karena tadi under value, jadi amortisasinya sifatnya mengurangi jatah kepemilikan income-nya si parent, atau di kasus ini PUP, mengurangi jatah kepemilikan income-nya PUP. Kalau over value, itu menambah income atau jatah income from sum. Kemudian liability yang fair value-nya lebih rendah daripada book value, maka amortisasinya bersifat mengurangi. Hingga didapatkan jumlahnya $321.000. Nah, kemudian yang terakhir, saldo akun investasi PUP di Sun pada tanggal 31 Desember 2016. Pada saat akuisisi Sun tadi, PUP mengeluarkan cash sebesar 1.680.000, yang mana ini beginning investmentnya PUP pada Sun. Kemudian ditambah dengan income from Sun tadi, income from Sun yaitu sifatnya menambah investment sebesar 321.000, kemudian tadi Sun melaporkan dividen, membagikan dividen sebesar 180.000, maka 180.000 ini didapat dari $600.000 dikalikan dengan 30% kepemilikan PUP pada Sun, sehingga didapat 180.000. Ini sifatnya mengurangi investment. Dan kemudian didapat saldo akhir investment in Sun Corporation pada tanggal 31 Desember yaitu sebesar $1.821.000. Sekian presentasi modul chapter 2 stock investment dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama presentasi berlangsung. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.